kita akan membahas negara yang besar ya, cukup besar, di mana negara ini terkenal sebagai negara beruang. Kemudian dengan dinginnya yang luar biasa juga, serta dinamika politik serta pendidikannya di masa lalu pada zaman Soviet dulu. Saya mau menjelaskan apa sih pengertian tentang perbedaan antara si Soviet dan si Rusia gitu ya. Nah, mari kita berangkat ke Land of the Bear, Privyet Ruski. Setelah terbentuknya itu, maka tahun 1922 itu Uni Soviet mulai dibentuk dan menjadi pemerintahan yang berkuasa di wilayah atau di negara Rusia. Di mana pada tahun 1922 itu para pemimpin Partai Komunis Rusia itu pertamanya itu hanya mencakup 4 republik. Pertama ada Republik Soviet Rusia, Republik Soviet Ukraina, Republik Soviet Belarusia, dan Republik Soviet Transkaukasia. Kemudian konstitusi baru diadopsi pada tahun 1924, di mana sistem pemerintahan federal ini berdasarkan piramida Soviet, di mana republik konstituen dan berpuncak pada Kongres seluruh Uni Soviet, itu yang utamanya gitu. Lalu kalau konsepnya sih tadi ya, tanah, kemudian semua industri usaha kecil, semua dinasionalisasi menjadi milik negara, dan perekonomian uang juga dibatasi, di mana pertentangan ini sangat banyak perselisihan juga ya sebenarnya di awal-awal juga gitu. Kemudian Kekaisaran Rusia yang pada saat itu tidak hanya mencakup Rusia, tapi juga ada beberapa wilayah ya. Tadi ada Ukraina, Belarusia, Poland, Lituania, Estonia, Latvia, Moldova, dan negara-negara Kaukasia di Asia Tengah. Ini semuanya terbagi menjadi beberapa Soviet dan terkumpul kembali menjadi Soviet Union atau Uni Soviet gitu. Kemudian pemerintah Soviet juga menerapkan kebijakan pemberantasan buta huruf yang disebut dengan Lichbez. Lalu Uni Soviet juga menerjemahkan tulisan-tulisan itu menjadi alfabet Cyrillic lah. Mungkin sudah tahu ya alfabet Cyrillic itu yang sekarang masih dipakai oleh orang-orang Rusia, orang-orang Serbia. Kemudian beberapa orang Slav itu masih pakai abjad Cyrillic gitu. Kemudian tahun 1929 sampai 1939 ini satu dekade penuh bergejolak di Soviet, di mana ada industrialisasi besar-besaran. Kemudian juga ada munculnya sosok baru, itu Joseph Stalin, menguasai seluruh Soviet dan memegang kekuasaan ini dengan tidak terbatas, atau dengan kata lain dia sebagai otoriter. Tahun 29 Stalin mengusulkan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Kemudian dia bertahan juga sampai Perang Dunia Kedua juga 1930-40-an, di mana dia pernah selain terlibat juga dengan Perang Dunia Kedua, dia pernah mengalami dengan Japan-Russo War atau perang dengan Rusia, di mana Uni Soviet sebenarnya dinyatakan pemenang dari Perang Dunia Kedua, di mana dia berhasil menaklukkan Hitler di Berlin gitu. Dan sebagai informasi juga, untuk di Uni Soviet atau tentara-tentara merah itu total yang meninggal akibat Perang Dunia Kedua itu adalah sekitar 26-27 juta orang yang meninggal di Perang Dunia Kedua. Lalu setelah tadi menang di Perang Dunia Kedua, mulai era Perang Dingin. Perang Dingin ini tanpa konflik senjata, hanya saja berperang ideologi, di mana Perang Dingin ini pertama kali muncul katanya sih konflik antara Stalin dan juga Harry S. Truman, di mana gimana sih masa depan Eropa setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir, di mana Stalin ingin membangun zona penyangga atau buffer state antara Jerman dan Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet ingin mempertahankan kontrol ketat atas wilayah pengaruhnya di Eropa Timur. Kemudian Perang Dingin ini juga mempengaruhi beberapa pola dari negara-negara yang ada di dunia saat itu, apalagi tahun 1970, 80 sampai 90-an gitu. Kemudian ada nuclear race atau perlombaan senjata nuklir. Kemudian bahkan pada tahun 1964 itu Nikita Khrushchev itu salah satu pimpinan juga di Soviet, itu harus diturunkan atau dimakzulkan gitu ya oleh Komite Sentral Partai Komunis karena mengalami kemunduran pemerintahan pemerintahnya mengalami kemunduran akibat dari krisis rudal Kuba, di mana itu terjadi antara Fidel Castro dengan
Dulu kalau nggak JFK kalau saja John F Kennedy. Kemudian Soviet beberapa kali dipimpin oleh beberapa nama-nama, yaitu pertama ada Leonid Brezhnev, ada Alexei Kozygin, ada Nikolai Podgorny, dan nanti terakhir ada Mikhail Gorbachev. Oke, terakhir kan dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Nah, itu mulai turun dan bubar pada zaman Mikhail Gorbachev, di mana pada tanggal 25 Desember 91 Soviet resmi berakhir. Di mana federasi Soviet yang paling besar di Uni Soviet itu kan adalah Soviet Rusia. Nah, Soviet Rusia ini membentuk namanya Federasi Rusia, di mana dia mengambil alih kepemimpinan dari si negara Rusia pada tanggal 26 Desember 1991. Nah, maka tahun 91 ini dimulailah era dari Russia Federation atau Federasi Rusia. Pada pertengahan tahun 90-an, nah ini mulai sistem demokrasi ini mulai diterapkan oleh Federasi Rusia, di mana mulai westernisasi dari Barat mulai digalakkan, dan juga dalam ekonomi yang sedang terpuruk juga, Rusia juga harus terpukul akibat krisis ekonomi tahun 98. Dan pada tahun 99 Boris Yeltsin atau presidennya Rusia itu secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dan meninggalkan pemerintahan di tangan Vladimir Putin. Nah, Vladimir Putin mulai berkuasa sejak tahun 99 atau 2000. Tahun 99 atau the Union State atau persatuan itu ya, udah masa-masa persatuan. Tahun 2000 ini Putin menciptakan sistem demokrasi terpimpin di Rusia dengan menundukkan parlemen, kemudian menekan media independen, juga menempatkan perusahaan minyak dan gas di bawah kendali negara. Di mana selanjutnya di tahun 2008 Dmitry Medvedev itu kepala staf di Putin ya, itu terpilih jadi presiden. Nah, ini nggak tahu nih apakah dia sebagai settingan atau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tahun 2012 malah Putin kembali lagi menjadi presiden, dan 2014 setelah referendum yang kontroversial di mana ada yang banyak konflik di tahun 2014, tapi yang terkenal itu adalah referendum tentang penyerangan Rusia ke wilayah Crimea. Nah, wilayah Crimea ini selain sebelumnya pernah terjadi pada zaman Ottoman, nah mulai dihangatkan kembali di 2014 dan nanti akan kembali di 2022 dalam invasi ke Ukraina. Nah, tahun 2018 Vladimir Putin terpilih kembali untuk masa jabatan presiden keempat kalinya, di mana itu ya lumayan banyak ya, berarti dia tuh pernah jadi presiden, pernah jadi perdana menteri, dan sekarang masih berkuasa sampai saat ini. Nah, tadi tahun 2022 Rusia melancarkan tadi invasi ke Ukraina dan banyak kecaman dari dunia internasional, khususnya Amerika. Tuh, kemudian ada beberapa wilayah yang akhirnya masuk ke wilayah Rusia. Mungkin masuknya Republik Rakyat Donetsk, kemudian Republik Rakyat Luhansk, dan Oblast Kherson, dan juga Zaporizhia. Nah, ini pada tanggal 30 September masuk menjadi bagian dari Republik Rusia. Nah, tadi kan sudah kita bicara tentang timeline sejarah Rusia dari awal sampai pemerintahan Putin. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah administratifnya dari si negara Rusia. Nah, Rusia terdiri dari 7 region atau 7 wilayah geografi. Nah, saya coba jelaskan ke 7 tersebut ya. Pertama ada North Caucasian, itu memiliki 7 subdivisi atau 7 wilayah lagi, di mana ibu kotanya atau kota yang terbesar itu ada Stavropol. Kemudian negara-negara atau republik yang terkenal itu ada Dagestan, ada Chechen, ada Ossetia, ada Kabarnino, ada Ingushetia, dan Karachay. Lalu pindah ke selatan itu ada Southern Region, itu ibu kota di Rostov. Kemudian ibu kota atau kota yang terkenalnya ada Volgograd dan Krasnodar. Lalu terdiri dari 6 subdivisi atau 6 wilayah. Kemudian ada tambahan 6 wilayah baru akibat konflik Ukraina. Nah, ini masih dalam tanda kutip karena masih belum diakui secara internasional oleh PBB ataupun dunia internasional gitu. Lalu berangkat ke wilayah sentral atau wilayah tengah, itu terdiri dari 18 subdivision atau 18 wilayah, di mana ibu kota yang terbesarnya itu ada Moskow sebagai capital state atau ibu kota negara. Kemudian ada Belgorod, ada Tula, dan Kursk. Lalu ke northwestern atau wilayah baratnya ya berarti ya. Northwestern itu ada 11 subdivision. Ibu kotanya atau kota yang terkenalnya adalah Saint Petersburg atau yang disebut dengan Petrograd atau disebut dengan Leningrad. Gitu. Lalu ada Volga area atau area wilayah Volga atau di sepanjang wilayah Sungai Volga itu ada 14 subdivision.
ibu kotanya atau kota internalnya ada Novgorod. Lalu republik atau oblast yang terkenal ada Tatarstan, ada Samara, sama Saratov. Lalu ada ke wilayah Ural area, itu ada 6 subdivision atau 6 wilayah. Kota yang terkenalnya ada Yekaterinburg atau ibu kotanya ya Yekaterinburg. Lalu ada wilayah Siberia, itu di wilayah timur, itu ada 10 wilayah. Itu kota yang terkenalnya ada Novosibirsk. Nah, Novosibirsk ini kalau di namanya Novo itu baru, Sibirsk itu Siberia, jadi Siberia baru, itu Novosibirsk. Lalu oblast yang terkenalnya ada Altai, ada Omsk, ada Khakassia, dan Irkutsk. Dan yang terakhir ada Far East atau timur jauh gitu ya, karena memang sangat jauh. Ini terdiri dari 11 wilayah. Ada ibu kota atau kota yang terkenal adalah Vladivostok, itu wilayah timur Rusia. Oblast yang terkenal ada Khabarovsk, Yakutsk, dan Jewish Oblast atau oblast yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Rusia. Nah, dari 7 atau 8 wilayah tersebut terdapat 83 subdivisi atau 83 pemerintahan gitu ya, pemerintahan yang diakui secara internasional, dan 6 subdivisi atau 6 wilayah yang tidak diakui secara internasional, yaitu karena ibaratnya sebagai pencaplokan dari wilayah Ukraina. Dari si 83 atau 86 ini terbagi lagi nih, ada beberapa bentuk pemerintahan lah ya. Nah, bentuk pemerintahan itu pertama ada republik. Republik ini punya konstitusi, kemudian bahasa, legislasi atau sistem peradilan, sistem perundang-undangan, dan mewakili etnis atau dari minoritas tertentu, dan juga bisa menyandang gelar bangsa. Nah, hanya saja keterwakilannya ini hanya bisa diwakilkan oleh pemerintah federal. Nah, untuk republik sendiri terdiri dari 21 republik yang membentuk negara Rusia. Terus ada Kreis. Nah, Kreis ini secara sejarah berarti wilayah. Ini ada 9 Kreis yang ada di negara Rusia. Dan ada Oblast. Nah, Oblast ini seperti provinsi gitu ya. Dia memiliki gubernur, kemudian sistem pemilihan sendiri, kemudian tetap tunduk pada pemerintahan federal. Untuk Oblast sendiri ada 46 Oblast. Lalu ada Federal City atau kota federal. Ini adalah kota besar yang memiliki fungsi terpisah dari region, di mana 2 Federal City ini kalau nggak salah pertama itu Moskow dan juga Saint Petersburg. Nah, ini ada satu lagi yang disebut Sevastopol, cuma ini belum diakui oleh internasional. Sevastopol ini ada di wilayah Ukraina gitu. Lalu ada Otonom Oblast ini hampir sama seperti Oblast, hanya saja powernya lebih besar namun tidak lebih kuat dari republik. Nah, Otonom Oblast ini dulunya ada 5 dan menjadi republik, dan sekarang hanya tersisa 1, itu dimiliki oleh Jewish Oblast atau satu wilayah yang dikuasai atau diperintah oleh orang-orang Yahudi yang berada di Rusia. Itu letaknya ada berada di wilayah timur dari si wilayah Rusia gitu. Terakhir ada otonomi Okrug. Okrug ini distrik otonom yang mewakili beberapa etnis minoritas dan juga hampir sedikit menyerupai Oblast, namun lebih spesifik lagi. Untuk Okrug sendiri berjumlah 4 otonom Okrug. Nah, untuk tadi yang 6 subdivisi yang masih belum diakui secara internasional karena statusnya masih dispute. Pertama, Republik Crimea, kemudian Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, Oblast Zaporizhia, Oblast Kherson, dan Sevastopol. Untuk tadi banyaknya itu, ternyata Rusia ini memang karena luas gitu ya, luas. Jadi untuk si luas wilayahnya sendiri, Rusia berada atau seluas 17.098.246 km persegi, di mana ibu kotanya tetap berada di Moskow. Bentuk pemerintahannya adalah Federal Semi-Presidensial Republik atau Republik Presidensial Semi-Federal, di mana presidennya tadi dipimpin oleh Vladimir Putin dan perdana menterinya adalah Mikhail Mishustin. Untuk si jumlah penduduknya ada sekitar 147.182.000, di mana diversifikasi penduduknya berdasarkan etnis itu orang-orang Rusia atau orang-orang Slav itu berada di sekitar 80% atau sekitar 100 juta. Orang-orang Turki atau orang-orang Tatar gitu ya, orang-orang Tatar, orang Turki atau beberapa keturunan dari orang Turki itu sekitar 3%. Lalu orang-orang Kaukasus itu yang ada di wilayah tadi Crimean itu sekitar 55,4%, dan di mayoritas dimiliki atau diwakili oleh orang-orang Chechen atau orang-orang Chechnya. Lalu ada orang-orang Ural itu 1,26%. Itu denominasinya itu antara lain orang-orang Bashkir, orang-orang Chuvas, Avars, kemudian orang-orang Armenian. Lalu Slavs lainnya atau orang-orang Slav lainnya itu ada orang-orang Ukraina, orang-orang Dargins, orang-orang Kazaks, orang-orang Kumiks. Nah, itu orang-orang Slavia juga, cuman
dikategorikan sebagai orang Slavia lainnya gitu. Terakhir ada orang-orang Mongolik atau orang-orang Mongoloid, itu ada orang-orang Azeri, itu jumlahnya mungkin hanya di bawah 1%. Berangkat ke agama di Rusia ini sebenarnya dia memberikan kebebasan gitu ya untuk beragama dan cenderung sekuler gitu ya. Itu tingkat pertama dikuasai oleh Ortodoks, untuk Kristen Ortodoks itu sebanyak 42%. Lalu di bawahnya ada Kristen lainnya ya, bisa Katolik atau Protestan, dan peringkat ketiganya itu ada non spiritual atau ya tidak beragama atau tidak mengakui agama ya, antara 25%, dan ateisnya itu sebanyak 13%. Kemudian berturut-turut ke bawah itu ada Muslim 6,5%, ada Pagan ya 1,3%, kemudian Buddhis juga 0,5%. Itulah agama-agama yang ada di Rusia. Lanjut ke bendera Rusia. Nah, bendera Rusia ini kalau kita tahu ya, dia berwarna putih, biru, merah. Nah, di mana 3 warna dengan 3 bidang horizontal yang sama ini, putih di atas, biru di tengah, dan merah di bawah, ini pertama kali dikibarkan pada tahun 1696. Ini sebagai panji kapal dagang di bawah kesaran Rusia. Di mana pada tahun 1898 itu ada dekret dari Alexander II atau Tsar Alexander II, di mana dimensi bendera yang didesain ulang tetap sama, kemudian skema warna yang berbeda. Ini pernah ada pergantian sebentar gitu ya, di mana ada hitam, kemudian emas di tengah dan putih di bawah. Nah, itu pada saat Alexander II. Kemudian Nicholas II atau anaknya itu pada tahun 1896 mengembalikan lagi menjadi merah, menjadi putih, biru dan merah, menjadi warna nasional dari Rusia. Nah, untuk si asal-usul bendera ini sih banyak yang menghubungkan dengan 3 warna yang digunakan oleh Belanda ya. Plus kalau misalnya Belanda juga nanti masuknya ke Prancis juga, nanti di mana sama Liberté, Égalité atau Fraternité gitu ya, di mana ada kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan gitu. Kemudian pada tahun 1705 ini warna bendera Rusia ini menginspirasi dari pilihan dari warna dari Panslavia. Nah, kenapa? Jadi warna yang tadi biru, putih, merah ini menjadi warna dasar dari orang-orang Slavia. Nah, makanya kenapa warna-warna seperti itu dipakai oleh beberapa negara yang ada di Slavia atau wilayah Eropa Timur. Sebut saja ada Slovenia, kemudian Serbia, Kroasia, apalagi ya. Ya pokoknya yang orang-orang Slavia itu biasanya pakai warna putih, biru, dan merah. Itu kombinasi warnanya seperti itu. Nah, pada tahun 1917 warna biru putih merah tersebut harus diganti oleh warna merah polos dengan ada lambang Palu Arit. Kenapa? Karena memang pemerintahnya pun berganti dari mulai semulanya kekaisaran menjadi ke Soviet. Nah, Soviet ini kaum Bolshevik tadi menghapuskan 3 warna tradisional tadi. Kemudian pada tanggal 8 April 1918, Dewan mengusulkan agar komite eksekutif membuat bendera merah dengan singkatan dari frasa tersebut. Frasanya pekerja seluruh dunia bersatulah gini ya. Nah, itulah workers of the world unite gini lah. Itu dari beberapa bahasa itu dia melilit dari si padi atau bukan padi ya, gandum dan itulah. Nah, itu sebutnya pada tahun 1918. Nah, lumayan bertahan sehingga tahun 91 setelah pembubaran Federasi Rusia yang baru merdeka mewarisi Soviet ya. Nah, itu mulai mengganti warna dari si bendera Soviet tadi gitu. Jadi sekarang bendera Rusia kembali ke putih, biru, dan merah. Oke, untuk si lambang Rusia sendiri terkenalnya sekarang apa? Tadi double headed eagle atau elang berkepala 2. Itu tadi dah diambil oleh Ivan III atau itu diambil dari karena Rusia dulu menjadi bagian atau menjadi pusatnya dari Kristen Ortodoks yang berasal dari Bizantium. Nah, makanya kenapa si double headed eagle ini diadopsi menjadi simbol atau lambang negara Rusia gitu. Itulah kenapa Rusia memiliki lambang double headed eagle di panji. Nah, simbol negaranya gitu. Kemudian selain double headed eagle juga Rusia juga terkenal dengan beruangnya gitu. Itu makanya sebut beruang Rusia atau Rusia itu kadang suka digambarkan sebagai beruang. Di mana beruang merupakan salah satu figur paling umum yang dikaitkan dengan Rusia. Dapat lihat banyak simbol Rusia gitu ya. Di mana menjadi personifikasi nasional dari Rusia. Itu kadang digunakan kadang kartun, dongeng atau drama atau apapun lah yang menjadi simbol dari si Rusia tersebut. Nah, kalau dipecah lagi
memang si Rusia ini menjadi salah satu habitat dari menjadi habitat beberapa beruang. Pertama itu ada the Eurasian brown bear atau beruang coklat Eurasia, kemudian ada the Kamchatka brown bear, ada Ussuri brown bear, dan Russian polar bear. Nah, makanya kenapa Rusia juga identik dengan si beruang. Saya mau ngasih pertanyaan buat kuis di episode Rusia kali ini. Nah, saya silakan jawab ya, nanti bisa di komen YouTube. Pertanyaannya adalah sebutkan republik, oblast, okrug, krais, dan otonomi lainnya yang ada di negara Rusia. Nah, sebutkan bersama ibu kota atau kota pentingnya secara lengkap, kemudian secara yang nanti lah rapi gitu. Nanti kita coba pilih sebagai pemenang di episode Rusia kali ini. Silakan, selamat menjawab ya.